Raja Tians melanjutkan. Dalam hal ini, Yang Mulia masih ingat bahwa Wei Chen menyarankan agar Anda memberikan senjata kekaisaran kepada Jenderal Feng. Senjata kekaisaran ada di tangan Jenderal Feng, dan Jenderal Feng adalah jenderal yang galak dari Yang Mulia. Itu setara dengan senjata Kaisar Bihai ada di tangan Anda. Dan bagaimana kita bisa membuat Jenderal Feng mengikuti Yang Mulia dengan sepenuh hati? Pernikahan bukanlah cara terbaik, tapi pasti berhasil. Lebih jauh, Jenderal Feng adalah dewa bawaan. Bahkan jika dia telah berada di dunia selama beberapa tahun, sifatnya sederhana dan jelek. Tetapi itu jauh lebih tulus daripada Ke Chao Ge dan bahkan anak-anak dari klan Kaisar. Mengapa Yang Mulia harus marah kepada Kaisar Surga untuk membuat masalah? Anda mungkin juga berpikir bahwa Wen Qing memiliki rumah yang baik karena Jenderal Pedang Suci dan Yang Mulia. Begitu kata-kata ini keluar, mata Dewa Kaisar Ke berkedip, dan tiba-tiba kabut di wajahnya menghilang, menggantinya dengan sentuhan kegembiraan. Hahaha, Yang Mulia benar. Hanya dewa bawaan yang begitu berani dan cukup berani untuk membuat masalah di Laut Biru untuk merebut senjata kekaisaran yang layak untuk Wen Qing saya. Tawa di Ke bergema, yang segera membuat Kaisar tercengang. Bagaimana situasinya? Apa yang Ke Yutian ingin lakukan? Tapi segera, Kaisar Surga bereaksi. Ke Yutian, orang ini licik. Terlebih lagi, sambil memuji Feng Tianxing, dia tidak lupa memukul dan menyakitinya. Belum lagi Kaisar Surga, Qin Yichen berdiri diam seolah disambar petir. Bagaimana situasinya? Tanda seru. Mungkinkah Tuan Kaisar gila? Bukankah seharusnya Anda sangat menentang bahwa Anda tidak akan pernah menikahi putri Anda sendiri? Kenapa sekarang, itu terlihat lebih bahagia dari orang lain? Bahkan dengan penglihatan Qin Yichen, dia tidak tahu untuk sementara apakah Kaisar Ke berpura-pura atau benar-benar bahagia. Berpura-pura baik-baik saja, jika ini benar-benar bahagia, Qin Yichen tidak bisa bahagia lagi. Nyatanya, Kaisar Ke sangat senang karena Kaisar Tians benar. Sebagai pahlawan dari sisi klan Kaisar, jika dia bahkan tidak memiliki pikiran seperti itu, bagaimana dia bisa sampai ke titik ini? Tians benar. Setelah lama melempar, dia menerima ciuman dari dewa bawaan, dan kemudian menemukan rumah yang bagus untuk putrinya. Bagus. Tentu saja hal yang bagus. Hanya saja Qin Yichen gemetar saat ini. Jika itu hanya pertandingan yang dibuat oleh Kaisar, mungkin ada ruang untuk bermanuver. Tetapi jika Kaisar Ke setuju, maka dia mungkin tidak harus lari. Tuan Kaisar, jenderal terakhir benar-benar tidak ada artinya. Dia memenangkan Ke Chao Ge, hanya ingin meminta lebih banyak keuntungan di depan Kaisar Ke. Sekarang, Tuan Kaisar, apakah menurutmu putrimu dapat menukar senjata kekaisaran? Tetapi pada saat ini, Putri Wenxing yang paling tersambar petir dan dunia runtuh. Ayah, sebenarnya setuju. Putri Wenxing tercengang, matanya yang cerah yang tampak seperti matahari yang hangat terkejut. Meskipun dia tahu bahwa inilah yang dilakukan Kaisar. Namun, sang ayah malah setuju. Biarkan dirimu menikahi kayu mati ini. Melihat sosok ramping di peron, Putri Wen Qing tiba-tiba menggigit bibir merahnya, merobek pakaian merah dari tubuhnya, berubah menjadi pita dan naik ke langit. Permaisuri Sixia berseru, Wen Qing. Namun, ketika Kaisar melihat ini, dia tersenyum dan menggoda. Pengantin wanita itu pemalu. Petugas pengantin pria, jangan terburu-buru mengejarnya. Qin Yichen tertegun di tempatnya, tetapi menemukan bahwa Kaisar Ke juga melambaikan tangannya, dan dalam keputusasaan, dia hanya bisa melayang ke langit. Ada kegemparan di dalam klan Dike, tetapi saya harus mengakui bahwa mata banyak pria kuat penuh dengan iri hati saat ini. Sebagai pengamat, Tusan Miao Xuan selalu tersenyum tepat waktu. Bagaimana perasaannya bahwa Kaisar tidak menang atau menderita dalam pertandingan ini, dan Kaisar Ke tidak kehilangan muka. Namun, dewa bawaan tertentu yang baru berada di WTO selama beberapa tahun telah menjadi pemenang terbesar. Bocah ini, aku hanya memintamu untuk keluar dan bekerja keras. Siapapun yang ingin menjadi kerabat dari klan Dike. Di luar langit klan Kaisar Ke, Qin Yichen baru saja terbang melintasi alam semesta Zankuo ketika dia melihat tembakan yang mengerikan datang ke arahnya. Ding! Qin Yichen menghunus pedangnya untuk melawan, tetapi ketajaman tombak tajam membuatnya terkejut. Putri, apakah kamu serius? Tembakan ini tidak berarti malu sama sekali. Tiba-tiba, Putri Wenxing muncul, dan Qin Yichen akhirnya melihat dewa, seorang dewi dengan tinggi ratusan meter, dikelilingi oleh cahaya ilahi, dan 4 sayap cahaya di punggungnya. Sang dewi memegang tombak yang tajam dan agung, tetapi dewa klan Kaisar Ke tidak kehilangan keindahannya, sebaliknya, seperti seorang valkyrie. Yang paling mengejutkan Qin Yichen adalah 4 sayap cahaya Putri Wenxing juga mekar dengan bulu emas yang tampak seperti pedang tajam, seolah-olah ini adalah keuntungan rasial dari suku Ujin. Tidak hanya itu, di bawah pelukan Putri Wenxing, 36 lengan giok dipadatkan, dengan 18 di kiri dan kanan. Baik mencubit taktik, atau menangkap tentara Tao, atau mendesak metode saluran dewa, yang meledak dalam sekejap. Kekuatan Tuhan membuat dunia bergetar. 36 tangan Kaisar.
Qin Yichen menarik napas. Putri tenang. Tenang dan tunjukkan padaku. Gigi cangkang Putri Wenxing berubah menjadi gigi berkilauan saat ini. Dan matanya yang cerah sangat indah. Kayu mati. Kamu pasti sangat bangga sekarang, kan? Ingin menikahi putri ini. Tidak ada pintu. Qin Yichen tidak senang pada saat itu. Saya berkata putri, Anda tidak masuk akal. Pada akhirnya, Anda tidak berniat untuk mengurus masalah ini. Oke. Siapa yang membuat saya melakukannya? Putri Wenxing tidak bisa berkata-kata untuk beberapa saat. Tetapi dia tidak bisa mengendalikan terlalu banyak. Kamu, jangan datang. Qin Yichen terpana. Tidak apa-apa jika dia tidak pergi ke sana. Tapi masalahnya adalah, Putri, berhentilah membuat masalah. Bahkan jika dia bisa membiarkanmu pergi pada akhirnya, akankah Tuan Raja membiarkanmu pergi? Akankah Yang Mulia Kaisar membuatmu berantakan? Tubuh Putri Wenxing bergetar. Dia berpikir bahwa dia akan mati ketika dia mendengarnya. Kemudian, dia ingin meninggalkan keluarganya. Siapapun yang ingin membuat masalah sampai akhir, dia telah menjadi keinginan yang berlebihan untuk meninggalkan keluarganya. Meskipun Putri Wenxing tahu bahwa semua ini bukanlah alasan bagi Dewa Pedang Bawaan di depannya, dapatkah dia menyalahkan ayahnya? Berani menyalahkan Kaisar? Dalam sekejap, keluhan dan keluhan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi tangisan yang memilukan. Kayu mati, kamu menggertak orang. Tanda seru. Tanda seru. Di seluruh dunia, para tetua klan Kaisar yang telah menyusul mereka melihat ini, dan mereka semua memberi isyarat bahwa mereka tidak akan maju. 36 tangan Kaisar Putri Wenxing masih kental, dan seorang prajurit dan kekuatan magis Tao yang dihormati tetap ada. Terkunci di Qin Yichen. Kayu mati. Kamu berjanji padaku bahwa kamu hanya bisa menikah denganku dalam hidup ini. Qin Yichen tercengang. Tidak, ayahmu bahkan tidak bertanya padaku. Hal apa yang kamu maksud? Dan putri, pikiranmu melompat terlalu cepat. Intinya adalah, aku juga tidak punya rencana untuk menikah denganmu. Namun, melihat Qin Yichen tertegun, Putri Wenxing bahkan lebih sedih. Saya tahu. Kayu mati. Anda bahkan tidak akan menyetujui permintaan ini sekarang. Dan saya tidak tahu seberapa buruk Anda akan belajar di masa depan.